Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan seluruh kepala daerah yang hadir, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajaran Forkompinda Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang saya hormati. Kita tahu BOR, positivity rate kita, kemudian RT kita sudah di bawah standar WHO. Artinya pada posisi yang baik, pada posisi yang rendah. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir. Kita memang kasus harian dalam 4 hari ini, misalnya 22 Oktober hanya 760, 23 Oktober 802, 24 Oktober 623, dan 25 Oktober 460. Memang kalau dibandingkan saat puncak, saat itu sampai 56.000, memang ini adalah angka yang sangat kecil sekali. Perkembangan kasus harian betul-betul turun sangat drastis. Tetapi hati-hati, tren dunia dalam minggu ini semua negara naik. Naik 2%. Padahal 3 minggu, 4 minggu yang lalu trennya turun. Di Eropa misalnya, dalam minggu ini naik sampai 23%. Di Amerika Selatan naik 13%. Inilah yang harus mengingatkan kita bahwa kita harus tetap pada posisi hati-hati, pada posisi waspada. Karena dunia masih dihadapkan pada ketidakpastian. Sekali lagi, terjadi tren kenaikan kasus dunia, dan tren kenaikan kasus ini masalahnya adalah pada 3 hal. Ini kita belajar dari negara lain. Yang pertama, karena relaksasi yang terlalu cepat, tidak melalui tahapan-tahapan. Kita alhamdulillah semuanya memakai tahapan-tahapan. Yang kedua, masalah protokol kesehatan yang tidak disiplin lagi. Di beberapa negara sudah lepas masker di pertemuan terbuka maupun di tempat tertutup. Kemudian yang ketiga, hati-hati juga mengenai sekolah, yaitu pembelajaran tatap muka. 3 hal ini agar kita semuanya hati-hati. Protokol kesehatan di sekolah yang harus terus dipantau adalah di kantin. Yang pertama di kantin. Kemudian yang kedua di tempat parkir. Sehingga saya harapkan Bapak Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, dan seluruh jajaran Forkompinda, hal ini perlu diingatkan kepada sekolah. Dan kita juga perlu pengawasan lapangan, manajemen pengawasan lapangan sangat-sangat diperlukan. Sehingga kejadian-kejadian yang ada di negara lain tidak terjadi di sini. Saya ingin mengingatkan, ini hati-hati, provinsi yang terjadi kenaikan kasus meskipun hanya kecil, tapi hati-hati. Kenaikan sekecil apapun harus hati-hati. 3 minggu yang lalu Maluku Utara, tetapi sudah melandai. Nah, ini tolong diwaspadai.
Kemudian yang 2 minggu yang lalu, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan juga Sulawesi Utara, tetapi juga sudah mulai melandai. Tapi juga ini tolong hati-hati. Dan yang terakhir, ini di minggu-minggu kemarin, itu Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara yang sedikit mulai merangkak naik, tapi apapun, meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil. Oleh sebab itu, saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim, Danrem, agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa. Kemudian juga ada 105 kabupaten kota di 30 provinsi yang kasus positifnya naik. Meskipun sekali lagi, meskipun sedikit, tetapi tetap ini harus diwaspadai. Ada 105 kabupaten dan kota. Saya ingin mengingatkan agar kita semuanya memaksimalkan penggunaan platform Peduli Lindungi, utamanya di mal, di tempat-tempat wisata, kemudian di pasar-pasar. Saya berikan contoh misalnya di 2 tempat ini. Ini satu rombongan keluarga yang QR code-nya hanya 1, artinya yang lain nggak terpantau. Kemudian ada yang tidak ada QR code Peduli Lindungi, tetapi tetap dibuka. Controlling seperti ini harus diingatkan kepada warga kita, tempat-tempat wisata, mal, dan lain-lainnya harus terus diwaspadai dan dikontrol. Saya juga ingin mengingatkan vaksinasi, yang paling penting kedua vaksinasi. Total dosis yang telah kita suntikkan sampai hari ini adalah 182 dosis. 182 juta dosis. Dosis yang pertama ini sudah 54%, dosis yang kedua 32%. Saya ingin mengingatkan agar yang namanya vaksinasi terus dikejar, baik vaksinasi dosis yang pertama maupun dosis yang kedua. Karena sudah 237 juta dosis vaksin ini yang telah terkirim ke daerah-daerah. Sudah banyak sekali. Dan perlu saya ingatkan untuk daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah, masih di bawah 50, agar dikejar untuk bisa mencapai di atas 50 di bulan November, dan bisa mencapai di atas 70 di akhir Desember, akhir tahun. Karena ini penting sekali dalam kita menjaga, melindungi rakyat kita dari terpaparnya COVID dan juga yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh daerah mengenai Natal dan Tahun Baru. Dari pengalaman kita tahun yang lalu, Natal dan Tahun Baru ini memberikan efek peningkatan penyebaran COVID yang tidak kecil. Oleh sebab itu,
Saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan, dan kita harapkan ini dari hasil survei, ini ada 19,9 juta orang yang ingin mudik, berniat mudik. Ini jumlah yang tidak sedikit. Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak bepergian kemana-mana. Kita masih menghadapi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak kita harapkan. Dan peran para gubernur, bupati, wali kota, peran Pangdam, dan Rem dan Dim, peran Kapolda, dan Kapolres dalam mensosialisasikan ini sangat penting sekali, sehingga kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru. Dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, menghargai norma-norma yang ada, tetapi sekali lagi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan saya berharap agar pembelajaran tatap muka terus didorong, tetapi juga percepatan vaksinasi terhadap anak-anak kita, murid-murid kita juga dipercepat, pendidikan yang tetap berkualitas harus kita hadirkan di tengah-tengah anak didik kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.